Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabi alituqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuni birahmatika amma siwak amma ba'd. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih madzhab Imam Syafi'i karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Langsung saja kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ai hadza utawi iki kuwana fasal suci. Ini masih membahas seputar kitabul haji wal umrah, kitab yang menjelaskan tentang haji dan umrah. Faslun ai hadza utawi iki kuwana fasal suci. Wa syurutur rami utawi syarate lempar jumrah. Wa syurutur rami utawi pira-pira syarate lempar jumrah iku ayakuna iku arep yen ana apa ar-ramyu, ana iku bil yadi iku tetep kelawan tangan. Ing qadara lamun mampu sapa wong ala ramyi ing atase balang jumrah biha kelawan yad. Syarat-syarat melempar jumrah, yang pertama melempar jumrah menggunakan menggunakan tangan. Itu pun jika ing qadara ala ramyi biha, yakni ia mampu melempar jumrah dengan menggunakan tangan. Jadi memang syaratnya mampu menggunakan tangan. Melempar jumrohnya wajib menggunakan tangan. Tapi ketika tidak mampu menggunakan tangan, ya semampunya dalam kategori melemparnya. Selanjutnya wa ayakuna lan iku arep yen ana apa romyu iku bil hajari iku kelawan watu. Walau yakutan halis senajan anane watu iku rupa yakut. Walau yakutan hal senajan iku rupa yakut. Wa hajaro hadidin niki wawune mboten nonton nggih di redaksi di selain kitab ini. Wa hajaro hadidin lan watu saka wesi. Syarat yang kedua melempar jumrah itu menggunakan batu, meskipun jenis dari batu tersebut dari yakut. Yakut itu seperti kayak permata tapi batu nggih. Istilahnya sering dibuat batu akik itu, yang kategori kalau yakut itu mahal sekali. Kok dibuat melempar jumrah nggak apa-apa. Misal ada orang yang mungkin kaya raya terus dia melempar batu, bukan batu seperti biasa atau pada umumnya, tapi dia melempar batu yang jenisnya yakut, ya nggak masalah. Yang penting dalam kategori batu. Au ayu sama utawa iku yen to den arani apa romyu, diarani romyan ing balang. Atau apa yang ia lakukan dalam hal melempar jumrah itu kategori melempar. Jadi semisal ketika orang tersebut dalam kategori mau melakukan melempar jumrah, tapi dia tidak ada unsur dikategorikan melempar, artinya hanya meletakkan batu tersebut ke tempat di mana batu yang tatkala melempar jumrah itu diletakkan di situ, dia tidak ada unsur melemparnya, dia hanya meletakkannya saja, itu tidak cukup karena tidak memenuhi syarat au ayyusamma romyan. Dari sini bisa dipahami. Selanjutnya wa ayak sidalan iku yen to nejo sapa wong bihi kelawan romyu almarma ing panggonan balang jumrah. Syarat selanjutnya, orang yang melempar jumrah hendaknya dalam pelemparannya memang menyengaja
untuk memasukkan batu tersebut ke tempat yang seharusnya atau ke tempat batu tersebut memang diarahkan untuk dimasukkan ke tempat tersebut atau ke tempat melempar jumroh. Jadi semisal ketika ada orang mau melempar jumroh, dia tidak bertujuan memasukkan batu tersebut ke marma, artinya dia melempar ke tiang semisal, terus tiang tersebut terkena batu mantul masuk marma. Ini tidak boleh karena tujuannya bukan marma melainkan apa? Tiang. Dari sini bisa dipaham nggih? Itu syarat melempar napa jumroh. Selanjutnya wa ayyaqo alan iku arep yen tumiba. Ya Allah apa romyu fihi ing dalem marmah liku watir romyi niki mboten marmah nggih tapi romyi. Liku watir romyi krana kuwate balang yakinan kelawan yakin. Syarat selanjutnya batu yang dilempar itu masuk ke dalam marma, ke dalam tempat di mana batu tersebut harusnya dilempar karena memang kuatnya pelemparan secara yakin. Paham ya dari sini? Wa ayakuna lan iku arep yen ana apa ar-ramyu ana iku sab aromayatin iku pitu pira-pira lemparan yakinan kelawan yakin ila kuli jamratin marang saben-saben jamroh. Walau bihason halis senajan iku tetep kelawan waktu wahidatin kang siji. Melempar jumroh itu secara keseluruhan totalnya 7 kali lemparan ila kuli jamroh walau bihason wahidatin. Jadi setiap jumrah baik sughra, kubra maupun jumrah akobah itu total masing-masing jumrah itu yang dilempar 7 lemparan. Meskipun dengan batu yang sama. Semisal batu jumrah sughra, wusta, akobah, di situ kamu menggunakan batu yang sama di setiap jumrahnya nggak masalah. Yang penting totalnya ada berapa? Ada 7. Wa yabda alan iku arep yen miwiti sapa wong fi ayami tasyriki ing dalem pira-pira dina tasyrik bil jamrati kelawan jamrah alati jamrah min jihati arafata saking arahe daerah Arafah. Suma bil wusta nuli kelawan jamrah wusta ayah timulan mungkasi sapa ya Allah sapa wong bi jamratil aqabah kelawan jamrah aqabah. Ketika orang tersebut memulai melempar jamrah, hendaknya dia memulai untuk pertama kali pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ingat hari 11, 12, 13 diawali atau mengawali dengan apa? Jumrah di mana dia pergi dari arah Arafah. Istilahnya jumrah sughra. Ketika jamrah sughra selesai, dia melakukan jamrah wusta, mengakhiri jamrahnya dengan jamrah aqabah. Kedah runtut nggih, harus runtut. Wa yakuna lan iku arep yen ana apa ramyu ba'da dukhuli waqtir ramyi iku tetep ing dalam sakwise mlebu wektune balang. Jadi melempar jumrah itu harus masuk waktunya. Andaikan belum masuk waktunya ya tidak boleh ia melakukan melempar jumrah atau tidak sah. Kapan waktunya? Wa yadkhulu lan mlebu waktu ramyi jamratil aqabati. Apa waktu balang jamrah aqabah yauman nahari ing dalem dina nahar binti safi lailati kelawan dadi separone wengine yaumun nahar
Waktu melempar jumroh Aqobah itu dimulai tatkala hari raya atau tanggal 10. Binti Sofi Lailati dimulai kapan? Tatkala malamnya mencapai separuh atau setengah malam hari hari Idul Adha. Separuh malam itu nisbat kalau malam 8 jam, jadi 4 tengah 8 jam niku nggih. Jadi kalau mulainya maghrib atau 12 jam semisal ya 6 jadinya. 6 lebih itu masuk separuh malam. Jadi mulainya di situ waktunya. Wa ayamu tasriki utawi pira-pira dina tasrik layat khuli ora mlebu waktu ramiha apa waktu mbalangi ayamu tasrik ila bidkhuli waktu duhri kejaba kelawan manjingi waktu duhur. Sedangkan jumrah yang dilakukan di ayamu tasrik itu waktu ketika orang tersebut melemparkan jumrahnya, yakni setelah masuk waktu sholat duhur. Jadi ketika melakukan jumrah setelah sholat subuh itu memang ada qaulnya tapi dhaif. Meskipun kebanyakan orang melakukannya nggih. Tapi kalau ia mengamalkan tanpa ada dasaran yang ia tahu, bisa-bisa tidak sah. Seperti itu. Waya bekalan isi waktu rami apa waktu nimbalang kulihi ya sekabehane rami nggih. Adaan hale dadi ada ila hurubi syamsi tumeka marang syurupe srengenge akhir ayami tasyrikin dalam akhire pira-pira dina tasyrik. Waktu melempar jumrah secara keseluruhan tetap ada sampai matahari tenggelam di akhirnya bulan hari-hari tasyrik, yakni tanggal 13 menuju ke tanggal 14. Dan ketika orang tersebut melakukan romyu atau melakukan jamroh di waktu itu kategori masih ada. Artinya meskipun dia lupa ataupun dia mengerjakannya semuanya di hari ke-13, asal nggak melewati hurufus syams pada tanggal 13-nya masih tetap berlaku ada. Paman mangkau tahu sapane wong iku fatalamun pat hu ing man apa romyu yaumin apa balang jamroh sedina minal ayami saking pira-pira dina ya ata mangko kena nekani sapa man bihi kelawan yauminal ayam nggih. Fi baqiyatiha ing dalam sekerine bihi kelawan romyu yaumin minal ayam nggih. Fi baqiyatiha ing dalam sekerine ayam. Lailan ing dalam wektu wengi au naharan utawa ing dalam wektu nawarina. Lakin tetapi man yukadimu dhisikna sapa man romyal yaumi ing balang. Ya Allah sedina alfa ita tangge alfa itata kang kapot opo romyul yaum ala romyul hadiri ngerekno ing atase balang jamroh dina iki. Jika ada orang yang lupa melempar jumroh pada hari-hari apapun itu, maka orang tersebut dapat mendatangkan jamrohnya di sisa hari-hari tasyrik kapanpun, entah itu malam maupun siang. Akan tetapi ketika orang tersebut meninggalkannya, wajib mendahulukan jamroh yang telah ia tinggalkan terlebih dahulu, baru melanjutkan jamroh pada hari itu. Dari sini bisa dipahami artinya ngodoi dhisik baru melaksanakan jamroh yang menjadi tahap selanjutnya. Wa yadkhulu lan mlebu waqtul halqi apa waktune nyukur wa tawafil ifadati ay waqti tawafil ifadah binisfi lailatin nahri kelawan
Ya Allah separone wengine riyaya nahar. Yastamiru lan temerus apa waktu ila akhiril umri tumeka marang akhire umur. Waktunya mencukur tawaf ifadah itu dimulai separuh malam hari raya. Sampai kapan? Sampai akhir umurnya. Artinya ketika ditunda-tunda pun nggak masalah karena waktunya habisnya halak sama tawaf ifadah itu akhir umri. Ayat khululan lebu apa waktu dzabhitat hayati. Apa waktu nyembelih kurban wal hadi lan hadiah. Aladi hadiah saka kang giring ing aladi sapa al muhrim wong sing ihram bil haji kelawan haji ilal harami marang tanah haram. Iku idza tala'at ing dalem nalikane mlethek asyamsu apa srengenge yaman nahri ing dalem dina napa riyaya. Wa madalan wis kelewat utawa madalan hale wis kelewat apa qadru salatil Id apa kadar salat Id wa khutbataihi lan khutbah lorone Id. Wa istamiru lan temurus apa waktu ila akhir ayami tasyriki marang akhire pira-pira dina tasyrik. Waktu menyembelih kurban atau menyembelih hadiah di mana hadiah tersebut ia bawa menuju ke tanah haram itu tatkala matahari muncul. Ya, matahari napa? Muncul pada hari raya itu pun setelah napa kadar melakukan orang tersebut sholat Id dan dua khutbahnya. Dan waktunya berakhir sampai kapan? Sampai akhirnya hari-hari tasyrik. Jadi dimulai tanggal 10 sekitar jam 8-an karena jam 8 itu umumnya di Indonesia nggih. Itu sholat Id sudah selesai serta khutbah-khutbahnya pun juga sudah selesai. Itu boleh jam 8 tersebut boleh menyembelih kurban sampai kapan? Sampai tanggal 13. Jadi 10, 11, 12, 13. 13 ini sampai akhir hari tasyrik. Jadi akhir hari tasyrik maghrib. Setelah maghrib tidak boleh menyembelih seperti itu. Dari sini bisa dipaham nggih. Wa min sunani ramyilan iku tetep setengah saking pira-pira kesunane balang ayakuna utawi arep yen to ana apa ramyu iku bil yadi al yumna iku tetep kelawan tangan tengen. Sunan kesunahan melempar jumrah itu banyak sekali. Yang pertama menggunakan tangannya tangan kanan. Wa ayakuna lan iku arep yen to ana wal hasa apa ya Allah kerikil iku qadrul baqila. Iku kadare wiji full. Batu yang digunakan untuk melempar jumrah kesunahannya besarnya kadar biji full atau kacang-kacangan nggih. Enggak besar-besar amat, enggak kecil-kecil amat seperti itu. Terus wa ayyasilahu. Lan iku arep yen to adus sapa wong hu ing romyu wa ayu kabirolan iku arep yen takbir sapa wong ma'akuli haswatin sertane saben-saben apa krikil wa ayas takbilalan ya Allah iku arep yen madhep sapa wong alqiblat ing kiblat fi halir rami ing dalem tingkah balang fi ayami tasyriki ing dalem pira-pira dina tasyrik wa ayat walan iku arep yen donga sapa wong Allah ing Allah taala halim malur sinten Allah mustaqbilal kiblati halih wong sing madhep kiblat pada romil jamrati al ula ing dalem sakwise balang jamrah al ula kang pertama wasania ti lan jamrah sing nomor pindho. Saya ulangi lagi nggih, kesunahan melempar jumrah itu ada banyak sekali. Yang pertama menggunakan tangan kanan dalam pelemparannya. Terus batu yang dilempar atau kerikil yang ia lempar besarnya seperti kadar biji full, kacang full istilahnya. Nggih, enggak besar, enggak kecil banget. Selanjutnya melempar jumrah, hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Setiap batu yang ia lemparkan sunnah baginya untuk membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd, seperti itu. Dan menghadap kiblat tatkala ia melempar jumrah pada hari-hari tasyrik, hari 11, 12, 13. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap kiblat setelah melempar jumrah yang pertama dan jumrah yang kedua. Faslun tawaful wada, Allah alam bisawab. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Kita sambung video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.